Hai, kembali lagi dengan Wixdi. Banyak penangkapan yang terjadi di Indonesia terkait kasus narkoba. Bahkan, ada beberapa wakil rakyat yang menjadi tersangka. Hal ini tentu membuat masyarakat bertanya-tanya. Sudah separah itukah serangan narkoba di Indonesia? Dari mana asal benda-benda tersebut? Berikut, kami rangkum 5 gembong narkoba terbesar di dunia. Tapi, sebelum lanjut untuk menonton video ini, sempatkan untuk klik tombol subscribe agar kami lebih semangat untuk update informasi setiap harinya. Dan follow juga Instagram kami di @wixdi_Indonesia dan Facebook fanpage kami di @wixdi_id. Selamat menyaksikan. El Chapo Guzman. Pria ini dikenal sebagai Raja Narkoba Meksiko, memimpin sebuah organisasi kriminal penyeludupan narkoba bernama Kartel Sinaloa. Kartel Sinaloa ini menyeludupkan kokain berbobot beberapa ton dari Kolombia melalui Meksiko ke Amerika Serikat. Organisasi ini juga terlibat dalam produksi, penyeludupan, dan pengedaran metamfetamin, marijuana, dan heroin di Meksiko. Dalam melakukan aksinya, El Chapo tak main-main. Ia membuat terowongan khusus dari Meksiko ke Amerika Serikat untuk melancarkan bisnisnya, hingga melakukan penyuapan kepada beberapa jajaran pemerintah. Bahkan, dalam persidangannya terungkap fakta bahwa mantan Presiden Meksiko, Enrique Pena Nieto, juga termasuk salah satu tertuduh penerima suap dari El Chapo. El Chapo Guzman menjadi buronan sejak 2001 dan berhasil ditangkap pada 22 Februari 2014 di Sinaloa. Fabio Ochoa Vázquez. Fabio Ochoa, Jorge, dan Juan David adalah anggota utama kartel narkoba Medellin yang berbahaya selama tahun 1980-an. Tiga bersaudara ini terkenal karena kerjasama mereka di bidang manufaktur, distribusi, dan pemasaran narkoba jenis kokain. Pergerakan mereka ke dalam bisnis narkoba dimulai sejak tahun 1970. Pada tahun 1984, kekuatan mereka begitu besarnya sampai-sampai kartel itu mengumumkan kepada publik bahwa setiap ekstradisi Kolombia akan menyebabkan 10 hakim Kolombia yang terbunuh. Fabio terdaftar di Forbes sebagai salah satu dari 20 orang terkaya di dunia. Nilai taksiran pribadinya pada 1987 mendekati 3 miliar US dollar atau 44,5 triliun rupiah. Amado Carrillo. Amado Carrillo Fuentes dikenal sebagai The Lord of the Skies karena dia mengangkut narkobanya menggunakan armada jet besar. Dia juga dengan kejam mengambil alih Juarez Kartel ketika dia membunuh pemimpinnya. Setelah Rafael Aguilar Guarjardo meninggal, Fuentes memiliki kesempatan untuk menjadi kepala kartel. Fuentes mengajak saudara-saudaranya dan putranya sebagai karyawannya. Kekaisaran narkoba yang ia bangun adalah mesin perdagangan multi-miliar dolar. Fuentes adalah buron Meksiko dan Amerika Serikat. Dalam upaya untuk menghindarinya, Fuentes mengubah penampilan dengan operasi plastik. Operasi plastik tidak berhasil, dan dia meninggal karena komplikasi bedah, baik dari respirator yang tidak berfungsi atau obat-obatan. Amado Carrillo memiliki kekayaan sekitar 25 miliar US dollar atau 371 triliun rupiah. Pablo Escobar. Raja narkoba dan obat bius yang terkenal dari Kolombia lahir dengan nama Pablo Emiliano Escobar Gaviria. Dia adalah pemimpin kartel Medellin yang diketahui telah menyeludupkan 80% kokain ke Amerika Serikat. Raja Kokain adalah gelarnya karena memiliki pendapatan pribadi lebih dari 21,9 miliar US dollar atau 325 miliar rupiah per tahun. Dia berasal dari Rio Negro dan tumbuh di Medellin. Escobar adalah seorang mahasiswa di Medellin untuk sementara, tetapi keluar sebelum mendapatkan gelar untuk menjual tiket lotre palsu
rokok selundupan, dan mencuri kendaraan bermotor. Escobar mengembangkan keterampilannya untuk menyusup ke pasar obat Amerika Serikat, khususnya dalam penyelundupan kokain. Pablo Escobar kemudian membangun rute penyelundupan pertama yang sukses menuju ke Amerika Serikat. Kartel Medellin-nya dikenal karena pembunuhan dan pembantaian politisi dan aparat penegak hukum. Meskipun ia menjadi populer di mata rakyat Kolombia, dikarenakan membangun lapangan sepak bola dan perumahan di Kolombia. Akhirnya, Polisi Nasional Kolombia membunuh Escobar ketika dia baru berusia 44 tahun. Dari hasil bisnis narkobanya, Pablo Escobar diyakini memiliki kekayaan sebesar 30 miliar US dollar atau 445 triliun rupiah. Griselda Blanco. Blanco atau Black Widow adalah anggota kartel narkoba Medellin, seorang ratu narkoba asal Kolombia dan bagian dari dunia bawah Miami dalam perdagangan narkoba jenis kokain. Blanco dilaporkan sebagai pedagang narkoba yang bertanggung jawab atas 200 pembunuhan selama dia mengangkut kokain dari Kolombia ke Southern California, Miami, dan New York. Dia dilahirkan di Cartagena dan ditembak mati di Medellin pada usia 69 tahun. Blanco menjadi figur bersejarah dalam perdagangan narkoba dari Kolombia ke Amerika Serikat. Jaringan obat biusnya keras, tanpa hukum, dan bebas dari jerat penegak hukum. Praktek bisnisnya yang korup menciptakan pendapatan dari distribusi narkoba yang diklaim mencapai lebih dari 80 juta US dollar atau 1,18 triliun rupiah per bulan. Dia ditangkap dan menghabiskan 10 tahun di penjara, tetapi mengelola kerajaan narkobanya dari dalam penjara. Kehidupannya tidak lepas dari senjata, kokain, dan gaya hidup biseksual. Pengadilan mengungkap bahwa ia telah membunuh orang-orang yang tidak dikenal. Pesaing bisnisnya, penari telanjang, bocah lelaki yang baru berusia 4 tahun, dan 3 mantan suaminya. Griselda Blanco diyakini memiliki kekayaan sebesar 2 miliar US dollar atau 29,6 miliar rupiah